Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya mengenai bab berikutnya, yaitu tentang tata surya. Kalian bisa lihat di halaman 361 buku Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini Miss Lia akan menerangkan tentang tata surya, jadi kita mulai saja. Ya, tata surya ini merupakan susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Selain ada matahari, di dalam tata surya juga ada yang namanya macam-macam anggota tata suryanya, yang meliputi yang pertama itu ada planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Bisa kalian lihat, ini ada ilustrasi dari sistem tata surya kita, di mana matahari akan dikelilingi oleh planet-planet dan adanya satelit, meteorit, dan komet yang melengkapinya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang planet. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Beda dengan bintang. Kalau bintang, dia bisa memancarkan cahayanya sendiri. Contoh dari planet ini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Serta ada anggota tata surya yang lainnya, yaitu berupa asteroid, yaitu sabuk planet, dan ada komet. Untuk pengelompokan planet, ini terbagi berdasarkan yang pertama bumi sebagai pembatasnya. Planet ini dikelompokkan menjadi dua, ada planet superior dan planet inferior, di mana karena bumi sebagai pembatasnya, planet inferior ini planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, contohnya Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, contohnya ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet berikutnya yaitu asteroid sebagai pembatasnya. Ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Karena asteroid sebagai pembatasnya, maka yang berada di dalam asteroid ini disebut planet dalam, contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Untuk planet luar berarti yang ada di luar asteroid. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya, planet yang dikelompokkan berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Dibagi menjadi dua, ada planet terestrial dan planet Jovian. Apa itu terestrial? Planet yang memiliki ukurannya hampir sama dengan ukuran bumi. Contohnya ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian, planet yang memiliki ukurannya lebih besar dari ukuran bumi. Contohnya ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tadi kita sudah bahas tentang pengelompokan planet-planet, maka kali ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang hukum yang mendasari planet-planet dapat berputar. Hukum tersebut dinamakan dengan hukum Kepler. Hukum Kepler ini menjelaskan tentang gerakan planet. Hukum Kepler ini terdiri dari orbit planet, lalu ada planetnya yang mengitari orbitnya yaitu matahari, dan ada istilah perihelium dan aphelium. Perihelium ini jarak terdekat planet dari matahari, sedangkan aphelium jarak terjauh planet dari matahari. Garis edar planet yaitu lintasan yang dilalui oleh planet dalam mengitari atau saat mengitari matahari. Kita bahas hukum Kepler pertama. Hukum Kepler pertama yaitu orbit planet, bisa kalian lihat di gambar ini. Orbit planet berbentuk elips. Elips ini seperti oval dan
Matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Ketika planet berada pada jarak terdekat, maka ini disebut jarak perihelium. Ketika planet berada pada jarak terjauhnya, maka ini disebut jarak aphelium. Ini bunyi pada hukum 1 Kepler. Berikutnya, hukum 2 Kepler. Hukum ini menjelaskan bahwa garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama akan menempuh luasan yang sama. Jika waktu planet untuk berevolusi dari A ke B, C ke D, dan E ke F adalah sama, maka luas A, M, D sama dengan luas C, M, D, sehingga kecepatan revolusi planet dari A ke B lebih besar dari C ke D dan lebih besar dari E ke F. Intinya semakin dekat matahari dengan planet ketika berada pada titik ini, maka planet tersebut akan berevolusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh planet berada pada matahari atau ketika pada titik ini, maka revolusi planet akan semakin lambat. Itu bunyi untuk hukum 2 Kepler. Selanjutnya ada hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini menjelaskan kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Berlaku juga rumus T1 kuadrat dibagi T2 kuadrat sama dengan D1 pangkat 3 dibagi D2 pangkat 3. Yang mana keterangannya adalah T1 merupakan periode revolusi planet pertama, T2 adalah periode revolusi planet kedua, sedangkan D1 dan D2 adalah jarak rata-rata planet pertama dan planet kedua dari matahari. Setelah kita tahu tadi hukum Kepler, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari dalam 1 kali putaran. Nah, dari akibat revolusi bumi ini, yang pertama akan terjadinya pergantian musim di bumi, terlihatnya rasi bintang, terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam, dan akan terjadi gerak semu tahunan matahari. Untuk materi periode revolusi bisa kalian baca pada halaman 379 untuk lebih jelas ya. Lanjut, kita materi berikutnya, ada periode rotasi bumi. Periode rotasi ini menjelaskan waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Akibat dari rotasi bumi, ini akan menyebabkan adanya pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di bumi dan garis bujurnya berbeda, gerak semu harian matahari, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepet pada kutubnya, dan yang terakhir akan terjadi perubahan arah angin di khatulistiwa. Ketika matahari menyinari bumi yang berputar pada porosnya, yang tersorot oleh sinar matahari akan terjadi siang, dan yang tidak tersorot oleh sinar matahari akan terjadi malam. Ya, itu materi ini bisa kalian baca juga di halaman 376 agar lebih mengertinya. Ya, mungkin materi kita kali ini cukup sampai di sini. Kalian bisa mengerjakan halaman 376 uji kompetensi 11.3 dan halaman 378 uji kompetensi 11.4. Untuk lebih pahamnya, kalian juga bisa baca buku IPA tentang tata surya, dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Ya, cukup sekian materi yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.